Dan rekan pojok arloji yang berbahagia, jadi saat ini kita berhadapan lagi dengan salah satu Dex watch yang cukup bisa dikatakan tipe vintage, karena ini mengingatkan pada aksen di masa pemerintahan Orde Lama, zaman-zaman Pak Soekarno ketika mendapat bantuan dari persenjataan militer Rusia, yaitu tank T-55 itu ya. Nah, ini adalah salah satu jam yang terpasang di sana. Jadi bisa dilihat seperti ini wujudnya. Nah, dan seperti bisa dilihat, memang di sini ada bahasa apa ya, tapi kita tidak paham itu bahasa Rusianya. Lalu tipe hands-nya, jarumnya yang paling khas itu adalah ini, tipe Cobra di mata jarum penunjuk jamnya. Lalu cara settingnya seperti ini. Jadi kalau menambah daya, dia cukup diputar kret gini ya. Cuman saya ini lagi nyangkut, dia tidak bisa jalan, perlu kita servis lagi. Nah, berikutnya untuk cara setting hours-nya. Jadi itu ada lingkaran dial ini, yang putaran ini kita tarik. Nah, begitu baru ini lihat di dalam itu baru bergerak. Nah, seperti itu ya. Jadi ini juga termasuk salah satu militer memorabilia yang juga banyak menyimpan sejarah di masa Indonesia dulu ya. Era-era zaman Orde Lama ketika Pak Soekarno berkuasa, sehingga mendapat bantuan banyak persenjataan dari Rusia, sehingga bisa dikatakan waktu itu Indonesia menduduki peringkat keberapa dunia dalam masalah persenjataan. Jadi menarik kan, dari sebuah jam kita bisa belajar tentang satu kajian-kajian sejarah terkait itu dengan militer maupun juga hal-hal yang terkait di masa-masa pemerintahan politik, sejauh mana Indonesia dengan Rusia itu sendiri, hubungannya seperti apa. Yuk balik. Nah, berikutnya kita akan lihat seberapakah ukuran diameternya. Jadi dia ada di 65 mm atau 6,5 cm, 6,5 cm. Dengan konstruksi seperti ini jadi cukup terbilang besar ya. Secara fisiknya coba lihat, ini dia tebal begini, karena ini nantinya dia agak dimasukkan ke dalam selongsong dashboard. Lalu terdapat seperti ini. Ini sih sebenarnya baut ya, cuman sayang tinggal satu. Nah, ini bisa dilepas seperti ini. Nah, untuk melihat konstruksi mesin bagian dalam juga nggak bisa, harus, karena cukup banyak yang dibuka baut sambil baut-baut sampingnya seperti ini. Bicara secara penampilan cukup sederhana ya, dan terkesan garangnya. Pertama warna hitam, lalu dengan pilihan angka-angka yang cukup besar numeralnya, yang mestinya sih ini dulunya memang sudah dilengkapi radium atau untuk menambah daya iluminasinya, karena bicara di bagian dalam tank yang cukup tertutup, sehingga dia diperlukan untuk beberapa indeks-indeks yang cukup bisa terang terbaca gitu ya. Lalu dengan aksen-aksen warna hijau pada jarum-jarumnya seperti ini, dan pada putaran ini sepertinya sih bahan aluminium ya, cukup terpegang kasar gitu, rope and tow ya, tentunya. Jadi pada saat pemutaran dia menjadi lebih mudah. Nah, seperti itu. Lalu kesimpulannya, dengan aksen seperti ini, jam-jam tuir ini, dashboard tank ini bisa diaplikasikan seperti pada apa? Ya tentunya bagi para penikmat apa ya, hobi-hobi otomotif, ternyata untuk mobil-mobil jadul, ya juga mobil-mobil yang terkesan garang macam itu, apakah hardtop, tipe-tipe mobil-mobil off-road ya, CG7, Willys dan sebagainya, bahkan mungkin sampai Jimny ya. Untuk beberapa kalangan seperti itu mungkin ini layak untuk bisa disandangkan. Jadi tinggal menyediakan salah satu selongsong untuk tancap di bagian dashboard sehingga bisa terpasang seperti ini. Dan tentunya itu menjadi salah satu opsional tambahan agar mobil-mobil jadul kalian menjadi sedikit lebih, konteksnya lebih menarik dan tentu saja unik, rada nyeleneh, dan sekaligus menyimpan salah satu catatan nilai sejarah bangsa Indonesia, di mana dulu alutistanya pernah berjaya pada saat itu. Kalau nggak salah menempati urutan keempat ya di dunia atau di mana waktu itu. Apalagi di Asia tentu saja ya, melebihi status macan Asia tentu saja, karena memang ya itulah ya namanya peralihan politik. Ketika pergolakan itu beralih dari zaman Pak Karno lalu ke masa Orde Baru di zaman Pak Harto,
yang sedikit condong lebih ke arah Amerika. Nah, sehingga barisan tank-tank atau persenjataan-persenjataan yang ada dari bantuan, entah itu sifatnya hutang pada pemerintahan zaman Pak Karno Orde Lama, menjadi begitu banyak terbengkalai. Dan ini menjadi salah satu item-item yang sangat identik di masa-masa itu. Jadi pertimbangannya untuk kalian kembali lagi, mau tampil dengan aksen yang jadul dengan nilai-nilai sejarah di jajaran mobil hobi-hobi otomotif kalian, bisa dipertimbangkan. Silakan tinggalkan pesan, tulis di kolom komen, termasuk bisa hubungi nomor yang ada di bawah, WA. Kita akan bisa tunjukkan. Dan tentu saja kalau dalam proses pembeliannya nanti mungkin akan lagi kita normalkan lagi jalannya, karena ini adalah termasuk tipe power reserve yang manual. Jadi seperti mainan-mainan lama itu ya, yang di crack itu seperti kuncian, lalu kumparannya terkumpul dan dia akan berputar seperti idealnya jam-jam mekanik. Makasih sudah nyimak. Salam Pojok Arloji. Yuk.